Assalamualaikum sahabat OKT Islami. Iblis laknatullah alaih adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah hanya melakukan berbagai tipu daya untuk dapat menjerumuskan manusia ke dalam lembah dosa. Nabi Idris alaihi salam juga pernah didatangi iblis untuk memperdayanya, namun dengan kasih sayang Allah, Nabi Idris mampu mengalahkan akal si iblis. Ketika iblis ingin memperdaya Nabi Idris, iblis datang ke rumah Nabi Idris dalam bentuk wujud seseorang lelaki dan membawa sebutir telur. Namun Nabi Idris tahu bahwa laki-laki di hadapannya adalah iblis yang menyamar. Iblis bertanya kepada Nabi Idris, "Apakah Tuhanmu mampu memasukkan dunia ke dalam telur yang saya bawakan ini?" Beliau pun menjawab, "Jangankan memasukkan ke dalam telur itu, bahkan Allah mampu memasukkan dunia ke dalam jarum jahit ini." Tanpa ada rasa ragu dan dengan pergerakan yang cepat, beliau menusukkan jarum tepat ke mata iblis. Iblis pun menjerit kesakitan dan ia pun terkejut tidak menyangka jika Nabi Idris telah mengetahui penyamarannya. Begitulah sedikit dari beberapa kisah Nabi Idris alaihissalam yang akan kami kisahkan kepada Anda berikut ini. Termasuk di antaranya tempat tinggal Nabi Idris sekarang ternyata bukan di bumi, dan apakah benar Nabi Idris masih hidup hingga sekarang? Simak ulasan lengkapnya hanya di channel OKT Islami. Agar tidak keliru, mohon ditonton sampai habis video ini, insya Allah bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Maryam ayat 56-57 yang artinya, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi." Salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Idris yaitu mempunyai teman dari kalangan malaikat. Beliau adalah malaikat Israel atau malaikat pencabut nyawa. Disebutkan di dalam kitab Kisah Sul Anbiya bahwa pertemanan antara Nabi Idris dengan malaikat Israel diawali dari malaikat kiraman katibin. Malaikat ini ditugaskan oleh Allah untuk membawa setiap amalan manusia, baik itu amalan baik maupun amalan buruk pada tiap-tiap hari. Pada suatu hari ketika malaikat Israel melihat salah satu amalan yang dibawakan oleh malaikat kiraman katibin sangat bercahaya, sedangkan yang lainnya tidak bercahaya. Dengan rasa penasaran, akhirnya malaikat Israel bertanya kepada malaikat kiraman katibin, "Amalan siapa yang engkau bawa ini sehingga sangat bercahaya?" Malaikat kiraman katibin menjawab, "Inilah amalan seorang hamba Allah yang paling taat di antara semuanya." Malaikat Israel bertanya lagi, "Siapa namanya?" "Idris," jawab malaikat kiraman katibin. Malaikat Israel yang mendengar jawaban dari malaikat kiraman katibin langsung menghadap Allah dan mengajukan permintaan untuk bertemu dengan Nabi Idris. Allah pun mengizinkannya. Setelah itu, malaikat Israel bertamu ke rumah Nabi Idris dan melihat kegiatannya selalu berbuat ibadah kepada Allah. Di saat pagi sampai sore Nabi Idris berpuasa. Malaikat Israel juga ikut berpuasa. Di saat datangnya untuk berbuka puasa, Nabi Idris mengajak malaikat Israel untuk berbuka puasa. Namun malaikat Israel berkata, "Saya tidak berbuka puasa karena masih kenyang." Di saat malam tiba, Nabi Idris mengajak malaikat Israel untuk melaksanakan sholat sampai tengah malam. Setelah sholatnya selesai, Nabi Idris ingin tidur sejenak karena besok ia akan berpuasa lagi. Namun malaikat Israel tidak berhenti melakukan sholat sampai fajar tiba. Keesokan harinya, Nabi Idris mengajak malaikat Israel untuk berjalan-jalan. Di saat sore tiba, mereka berhenti di suatu tempat karena Nabi Idris ingin berbuka puasa. Dengan sekejap datanglah hidangan dari Allah untuk mereka berbuka puasa. Nabi Idris mengajak malaikat Israel untuk berbuka puasa. Namun masih dengan jawaban yang sama, malaikat Israel menolak permintaan Nabi Idris. Kecurigaan Nabi Idris pun akhirnya muncul dan bertanya kepada malaikat Israel, "Saya heran melihatmu di saat saya telah berhenti melakukan sholat, engkau tidak berhenti sampai pagi. Dan di saat berbuka puasa, engkau juga tidak mau. Dari golongan mana sebenarnya engkau?" Malaikat Israel pun menjawab, "Saya malaikat maut." Mendengar jawaban darinya, tubuh Nabi Idris langsung bergetar lalu berkata, "Kenapa engkau menemuiku? Apakah ingin mencabut nyawaku?" Malaikat Israel menjawab, "Saya bertamu ke rumah engkau hanya ingin bertemu denganmu karena melihat buku amalanmu sangat bercahaya-cahaya, dan bukan untuk mencabut nyawamu karena belum saatnya. Jika telah sampai waktunya, saya tidak akan mengurangi dan melebihkan waktunya sedikit pun." Mendengar penuturan dari malaikat Israel, baru tenanglah hati Nabi Idris.
Bolehkah saya meminta suatu keinginan wahai malaikat? Boleh wahai hamba Allah yang taat, apa yang engkau inginkan? Jawab malaikat Israel, saya ingin melihat keadaan di langit. Malaikat Israel menjawab, sebelum saya penuhi permintaanmu, bermohonlah kepada Allah agar aku bisa memenuhi permintaanmu. Lalu dengan kerendahan hatinya Nabi Idris berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Maha Pemurah, dan dengan berkat kekasih Engkau Muhammad SAW, penuhilah keinginanku ini. Dengan seketika Allah menjawab permintaan Nabi Idris. Malaikat Israel memberitahunya bahwa Allah telah mengabulkan permintaannya. Setelah sampai di langit pertama, kedua hingga ke langit ketujuh, Nabi Idris melihat para malaikat semuanya sibuk dengan ibadahnya masing-masing. Timbul rasa penasaran Nabi Idris ingin dicabut nyawanya, dan bagaimana rasanya dicabut nyawa. Nabi Idris pun berkata kepada malaikat Israel, bolehkah saya meminta kepadamu agar engkau mencabut nyawaku? Mendengar permintaan dari Nabi Idris yang menurut malaikat Israel sangat mustahil, langsung malaikat Israel terkejut dan berkata, wahai hamba Allah yang taat, bukankah tadi sudah saya jelaskan bahwa nyawamu belum saatnya untuk dicabut? Lalu Nabi Idris berkata lagi, pergilah menghadap Allah karena semuanya ada padanya, bukan dari pilihanmu. Dengan seketika malaikat Israel menghadap Allah dan menjelaskan keinginan Nabi Idris. Lalu Allah berkata, penuhilah permintaan hambaku ini. Lalu malaikat Israel datang dan menghadap Nabi Idris serta mencabut nyawanya Nabi Idris. Setelah itu dikembalikannya ke tempat semula. Malaikat Israel bertanya, apa yang engkau rasakan di saat nyawamu telah aku cabut? Nabi Idris menjawab, tiada sakit yang aku rasakan sebelumnya melebihi dari rasa sakit saat nyawaku dicabut. Malaikat Israel berkata lagi, aku mencabut nyawamu tadi dengan rasa hormat dan sangat lembut, bukan dengan rasa kebencian. Dapat kita pahami di sini bahwa perkara saat sakratul maut datang, rasa sakit yang dialami pada saat itu berkali-kali lipat dari rasa sakit yang pernah dialami semasa hidupnya. Setingkat Nabi Idris yang setiap saat dipenuhi dengan beribadah kepada Allah, beliau merasakan sakit yang sangat luar biasa. Apalagi hambanya yang setiap saat hanya dipenuhi dengan dosa, lebih dari itu akan ia rasakan. Setelah merasakan nyawanya dicabut, Nabi Idris meminta lagi kepada malaikat Israel, bolehkah saya melihat neraka? Malaikat Israel berkata, wahai hamba Allah yang paling taat, seluruh makhluk Allah mulai dari jin, manusia, bahkan sampai malaikat, mereka sangat takut mendengar neraka. Tidak satupun dari mereka yang ingin mendengar neraka, namun engkau ingin melihatnya. Menghadaplah kepada Allah karena semuanya ada padanya, kata Nabi Idris. Setelah menghadap Allah, malaikat Israel menyampaikan bahwa Allah mengizinkannya. Lalu mereka berdua menuju ke pintu neraka. Malaikat Israel mengucap salam kepada malaikat penjaga pintu neraka. Assalamualaikum ya Malik Zabaniyah. Waalaikumsalam, siapa di luar? Tanya Malik Zabaniyah. Saya malaikat maut, jawab malaikat Israel. Langsung dengan seketika belenggu, cambuk, dan rantai yang ada di tangan malaikat Zabaniyah jatuh tanpa ia sadari. Ia pun bertanya, kenapa engkau kesini wahai Malik Maut? Apakah sudah waktunya nyawaku untuk dicabut? Saya kesini hanya ingin memperlihatkan neraka kepada hamba Allah yang taat ini, jawab malaikat Israel. Setelah melihat neraka, Nabi Idris mengajukan lagi permintaannya. Bolehkah saya melihat surga? Malaikat Israel menghadap lagi kepada Allah. Lagi-lagi Allah mengizinkannya. Sesampai mereka di pintu surga, malaikat Israel mengucap salam kepada malaikat penjaga pintu surga. Assalamualaikum ya Malik Rizwan. Waalaikumsalam, siapa di luar? Jawab Malik Rizwan. Saya Malik Maut di luar, kata malaikat Israel. Sama seperti malaikat penjaga pintu neraka, Malik Rizwan juga terkejut ketika mendengar Malik Maut datang kepadanya. Malik Rizwan bertanya, kenapa engkau mengunjungiku wahai Malik Maut? Apakah kiamat telah terjadi? Belum wahai Malik Rizwan, saya kesini hanya ingin memperlihatkan keadaan surga kepada hamba Allah yang taat ini, jawab malaikat Israel. Setelah dipersilakan masuk, Nabi Idris menghampiri sebuah sungai dan langsung membasahi tubuhnya serta berwudu, salat, dan juga meminumnya air sungai itu. Setelah itu Nabi Idris berhenti sejenak di bawah pohon. Dengan seketika datang selimut kepadanya. Tanpa ia sadari, akhirnya beliau tertidur sejenak. Setelah terbangun dari tidurnya, malaikat Israel mengajaknya untuk kembali ke dunia. Setiba Nabi Idris di pintu surga, beliau berkata, selimutku tertinggal di dalam, bolehkah aku mengambilnya? Malaikat Israel mengizinkannya.
Namun Nabi Idris masih ingin berlama-lama di surga dan tidak ingin kembali ke dunia. Nabi Idris berkata, "Izinkanlah aku untuk tinggal di sini selamanya agar aku bisa selalu beribadah kepada Allah." Malaikat Israel berkata, "Jika engkau ingin tinggal di sini selamanya, engkau harus mati dulu, setelah itu melewati neraka, baru terakhirnya tinggal di sini selamanya." Nabi Idris lalu berkata, "Bukankah aku telah merasakan itu semua?" Akhirnya malaikat Israel menghadap Allah dan memberitahukan apa yang telah ia alami. Allah pun menjawab, "Jika ia ingin beribadah kepadaku, bawa dia ke langit yang ketujuh. Di surga hanyalah tempat untuk bersenang-senang, bukan tempat beribadah." Setelah itu malaikat Israel membawa Nabi Idris ke langit yang ketujuh agar beliau selalu bermunajat kepada Allah sampai hari kiamat tiba. Begitulah sedikit kisah Nabi Idris yang masih diberi umur panjang oleh Allah sampai hari kiamat karena kecintaannya terhadap Allah dan selalu ingin beribadah kepadanya, sehingga Allah memuliakannya dan memberi keberkahan terhadap umurnya sampai hari kiamat tiba. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.